Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damar Syaluddin Yusuf. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, jurusan Pariwisata, Angkatan 2022. Pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam bahasa Sanskerta, kata budaya ini diambil dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya ini dikenal dengan kata kultur diambil dari bahasa Latin yaitu colere, artinya yaitu untuk mengolah atau mengerjakan. Nah, budaya ini nih berkaitan dengan budi dan akal pada setiap manusia, sehingga budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok orang, kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya. Dengan kata lain, budaya atau akal merupakan potensi manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berfungsi untuk menerjemahkan berita dalam hati sehingga bisa diterima oleh hati dan pikiran setiap manusia. Nah, ternyata budaya ini tuh sangat mempengaruhi 3 hal penting loh dalam diri manusia. Apa saja sih kira-kira? Yang pertama, budaya ini sangat mempengaruhi cara berpikir setiap manusia. Budaya bisa mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunia, memproses informasi, dan merumuskan penilaian. Cara berpikir dalam budaya ini mencakup sistem kepercayaan, pandangan tentang kehidupan, sikap terhadap waktu, konsep diri, logika, serta memecahkan masalah. Lalu, yang kedua, budaya ini ternyata mempengaruhi cara berperilaku setiap individu loh, atau behavior. Budaya mempengaruhi norma-norma sosial, aturan, nilai, dan etika yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Cara berperilaku dalam budaya ini mencakup gaya komunikasi, pola interaksi sosial, tata krama, penampilan fisik, ritual, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari setiap individu. Ketiga, budaya juga mempengaruhi hasil karya atau creative output, yaitu ekspresi kreatif individu atau kelompok dalam bentuk seni, musik, sastra, arsitektur, desain, dan bidang lainnya. Budaya ini memberikan inspirasi, tema, gaya, dan konteks untuk menghasilkan karya tersebut. Hasil karya dalam budaya seringkali mencerminkan sejarah, identitas, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat setempat. Mereka juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, menggambarkan realitas sosial, dan mempengaruhi pemahaman serta pengalaman budaya seseorang. Selanjutnya, saya juga akan membahas apa saja nilai-nilai budaya. Baik, nilai budaya merupakan sekumpulan konsep yang hidup dalam pikiran manusia atau masyarakat yang memiliki nilai, makna, dan menguntungkan sehingga dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat sekitar. Nah, nilai budaya ini terdiri dari 4. Apa saja sih? Nilai budaya yang pertama ada relativitas kebudayaan. Relativitas kebudayaan ini memiliki arti bahwa semua budaya itu tidak selalu sama, atau dengan kata lain, semua budaya yang ada di dunia ini berbeda-beda dan memiliki keunikannya sendiri. Itu berarti tidak ada standar universal untuk menilai kebenaran atau kebaikan suatu budaya. Relativitas ini mengajarkan kita agar terhindar dari penilaian-nilai yang absolut dan mengakui keberagaman budaya yang ada di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada nilai budaya etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan pandangan yang dimiliki oleh individu untuk memandang bahwa budaya yang dimiliki sendiri sebagai ukuran atau standar yang benar untuk menilai budaya lainnya. Individu yang mempunyai sifat etnosentrisme ini cenderung menilai budaya lain itu tuh aneh atau salah, sehingga ini tuh bisa menimbulkan perpecahan dan ketidakrukunan. Lalu nilai budaya yang ketiga ada sensitivitas kebudayaan.
yaitu kepekaan seorang individu terhadap kebudayaan. Artinya, kemampuan dan kesadaran individu untuk menghormati, memahami, dan menanggapi perbedaan budaya agar tidak menyakiti atau merugikan pihak lain yang memiliki budaya yang berbeda. Hal ini sangat membantu dalam membangun pemahaman, saling pengertian, dan bekerja sama antara budaya yang berbeda. Dan nilai budaya yang terakhir ada tafsir kebudayaan. Tafsir kebudayaan ini merupakan pendekatan kebudayaan melalui penafsiran sistem simbol, makna kultural secara mendalam dan menyeluruh dari perspektif para pelaku kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan budaya universal. Nah, budaya universal ini adalah aspek-aspek budaya yang sering ditemukan atau dimiliki secara luas di berbagai masyarakat di seluruh penjuru dunia. Budaya universal ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, praktik, dan institusi yang ada di hampir setiap budaya manusia. Budaya universal yang pertama ada bahasa, yaitu merupakan sistem simbolik yang digunakan oleh setiap manusia dalam berkomunikasi. Bahasa ini tuh melibatkan penggunaan kata-kata, tata bahasa, dan aturan komunikasi yang bisa dipahami seluruh anggota komunitas. Nah, bahasa juga memiliki dua makna loh, yaitu tekstual yang berupa tulisan dan kontekstual berupa kondisinya. Yang kedua ada religi. Religi ini merupakan sistem kepercayaan, keyakinan, praktik spiritual, dan nilai-nilai yang dipegang oleh sekelompok orang. Religi ini melibatkan hubungan manusia dengan hal yang dianggap suci atau ilahi, serta menyediakan panduan moral dan etika yang bisa memandu manusia ke jalan yang lebih benar. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini merupakan kumpulan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh setiap manusia. Sistem pengetahuan ini membantu kita dalam memahami dunia di sekitar kita dan mengembangkan pola pikir yang kritis serta pemecahan masalah. Fungsi dari sistem pengetahuan ini salah satunya adalah untuk merubah suatu mitos menjadi logos, atau merubah sesuatu yang gaib bisa menjadi kenyataan. Budaya universal yang keempat ini ada sistem organisasi. Sistem organisasi ini merupakan cara masyarakat mengatur diri mereka sendiri dan mengelola kehidupan mereka. Terdapat dua jenis sistem organisasi, yaitu patriarkat, yaitu laki-laki sebagai penguasa, dan matriarkat, perempuan itu sebagai penguasa. Budaya universal yang kelima itu adalah sistem mata pencaharian. Hal ini merujuk pada cara masyarakat memperoleh sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem pencaharian ini berhubungan dengan cara manusia menghasilkan dan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya yang ada. Terdapat 3 macam sistem mata pencaharian nih. Yang pertama itu ada vegetasi atau pertanian, yaitu dengan cara menggantungkan diri pada alam, dan mistik adalah cara berpikir mereka. Lalu yang kedua ada produksi melalui pabrik, yaitu mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Serta ontologis adalah cara berpikir yang mereka pakai. Dan yang ketiga ada konsumsi atau berkelimpahan, yaitu kegiatan membeli dan memakai barang-barang. Dan cara berpikir mereka itu adalah personal dan fungsional. Budaya universal yang keenam ada sistem peralatan hidup. Ini tuh merupakan alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan hidup ini tuh berguna bagi manusia untuk menciptakan dan menggabungkan objek-objek untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan budaya universal yang terakhir ini ada seni. Seni ini mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif yang dihasilkan oleh manusia. Seni ini memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan pengalaman manusia, serta memberikan nilai estetika dan hiburan bagi masyarakat. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.